Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia malaikat, tidak ada ego, tidak ada pemberontakan, semua tunduk pada kehendak ilahi. Tapi mengapa justru manusia berani membenci salah satu dari mereka? Dan lebih aneh lagi, mengidolakan yang lain. Inilah kisah yang jarang dibahas. Tentang sebagian orang Yahudi yang mengaku mencintai malaikat Mikail, namun memusuhi malaikat Jibril. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini konflik spiritual, atau masalah politik yang dibungkus dengan keimanan? Mari kita bongkar lapis demi lapisnya. Mari kita mulai dari dasar. Dalam 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam, Jibril dan Mikael adalah 2 malaikat agung. Mereka bukan entitas biasa. Mereka berada di garis depan dalam menjalankan perintah Tuhan. Dalam Yudaisme, malaikat Mikail disebut sebagai pelindung Israel, dan malaikat Jibril sebagai pembawa kabar atau malaikat keadilan. Dalam Kristen, Mikael adalah pemimpin pasukan langit melawan setan. Malaikat Jibril dialah yang membawa kabar kelahiran Yesus. Dalam Islam, Jibril adalah penyampai wahyu terbesar sepanjang sejarah, dari Nabi Ibrahim, Musa, Isa, hingga Muhammad SAW. Malaikat Mikail disebut sebagai malaikat yang mengatur rezeki dan cuaca. 2 malaikat, 2 tugas, tapi 1 misi, menjalankan perintah Tuhan. Namun, pada masa tertentu, keduanya menjadi simbol dualisme, cinta dan benci, rahmat dan murka. Di masa Nabi Muhammad, Madinah dihuni oleh 3 suku besar Yahudi, Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Ketika Al-Quran mulai turun, sebagian dari mereka menyadari bahwa isinya cocok dengan kitab Taurat. Beberapa pemuka Yahudi bahkan diam-diam mengakui, ini memang kebenaran. Namun, satu hal membuat mereka mundur. Pembawa wahyunya adalah malaikat Jibril. Mereka berkata, dalam riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Abbas, Jibril adalah musuh kami. Dia selalu datang dengan peperangan dan kehancuran. Kami lebih suka malaikat Mikail, malaikat yang membawa hujan dan rezeki. Ucapan itu tak hanya ganjil, tapi juga fatal. Maka turunlah ayat Al-Quran yang mengabadikan ucapan mereka. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah, dialah yang menurunkannya ke dalam hatimu, wahai Muhammad, dengan izin Allah. Surah Al-Baqarah ayat 97. Barang siapa menjadi musuh Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sungguh Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 98. Ayat ini menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Memusuhi satu malaikat karena tidak suka dengan wahyu yang dibawanya, berarti memusuhi Tuhan itu sendiri. Lalu mengapa mereka begitu keras terhadap Jibril? Ada beberapa penjelasan. 1. Jibril dianggap malaikat perang dan azab. Ia disebut dalam kisah Sodom dan Gomorrah, kaum Nabi Lut, ketika kota itu dibalik dan dihancurkan. Ia juga disebut dalam kisah Fir'aun, dalam tafsir mengenai pembinasaan tentaranya. 2. Ia adalah pengantar peringatan keras. Jibril tak datang membawa janji dunia, tapi membawa ajakan untuk tunduk kepada Tuhan. Dan ajakan ini kadang menyakitkan ego. 3. Ia menjadi simbol datangnya kenabian baru, dan inilah yang sebenarnya mereka tolak. Karena menerima Jibril, berarti menerima bahwa kenabian kini pindah ke keturunan Ismail. Sakit? Mungkin. Tapi kebenaran tidak datang untuk menyenangkan. Ia datang untuk menyelamatkan. Yang lebih ironis adalah menganggap bisa memilih malaikat. Seolah malaikat adalah 2 tokoh berbeda. Saya lebih suka Mikael. Dia bawa hujan dan kenyamanan. Saya tidak suka Jibril. Dia terlalu serius. Padahal, semua malaikat tunduk pada satu perintah Allah. Menolak satu, berarti menolak semuanya. Mencintai Mikael tapi membenci Jibril, sama dengan mencintai seorang utusan, tapi menghina Tuhan yang mengutusnya. Pertanyaannya, apakah hari ini kita juga memilih-milih malaikat dalam bentuk lain? Menerima ayat tentang kasih sayang, tapi menolak ayat tentang syariat? Menerima Islam sebagai identitas, tapi tidak mau tunduk pada ajarannya? Ini cermin zaman. Kadang kita tidak mengatakan, aku benci Jibril, tapi kita tolak pesan yang ia bawa. Apakah kita benar-benar mencintai Mikail, atau hanya mencintai bagian-bagian agama yang terasa manis bagi kita? Akhirnya, kisah ini bukan sekadar sejarah perbedaan antar umat. Ia adalah cermin. Apakah kita benar-benar menerima Islam dengan utuh, atau hanya bagian-bagian yang kita suka? Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai seluruh utusan Allah, baik dari kalangan manusia maupun malaikat. Karena iman bukan tentang seleksi, tapi tentang ketundukan.
Jibril atau Mikhail, keduanya dari langit, tapi hanya hati yang tunduk yang mampu menerima keduanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.